Halo Pak Abang dan teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membawakan presentasi desain manajemen saya, yaitu perusahaan desain, analisis perusahaan desain. Jadi perusahaan desain yang saya angkat hari ini adalah Craig Hill, a design and manufacturing brand. Siapa itu Craig Hill? Jadi itu Craig Hill adalah perusahaan desain dan manufaktur asal Amerika Serikat yang berfokus pada pembuatan produk fungsional dengan estetika minimalis dan kualitas tinggi. Mereka tuh menciptakan alat-alat rumah tangga, kantor, dan kehidupan sehari-hari dengan material premium seperti logam, kayu, dan kaca. Didirikan oleh Hunter Craig Hill dan Zach Fried, perusahaan ini membangun identitas melalui konten organik, media sosial yang autentik, dan pendekatan direct to consumer yang kuat. Memungkinkan konsumen yang menargetkan konsumen yang menghargai desain, fungsi, dan keberlanjutan. Masuk ke seksi produk. Jadi Craig Hill sebagai studio mendesain produk yang fungsional, minimalis, dan sensorik. Mereka tuh menjual pengalaman interaksi dengan produk sehari-hari yang menyenangkan, bukan sekedar barang. Untuk menekankan rasa transparansi dan authenticity, mereka tuh memakai material premium kayak logam, kayu, kaca, dan lain-lain gitu. Dan melakukan proses manufakturnya di studio New York atau Cleveland. Nah, gimana sih cara Craig Hill ngejual desain? Jadi itu ada tiga. Yang pertama, konten organik yang autentik. Jadi tuh Crackle tuh ngeproduksi video pendek biasanya, walaupun ada video panjang juga, yang menunjukkan proses desain, pengujian, dan pembuatan. Jadi konten mereka itu nggak kerasa kayak iklan gitu, tapi lebih kayak dokumenter mini tentang bagaimana produk mereka lahir. Pendekatan ini tuh menciptakan kepercayaan dan rasa kepemilikan pada konsumen. Yang kedua tuh ada desain sebagai narasi dan bukan fitur. Jadi dalam konten mereka, Craig Hill tuh nggak ngejelasin kayak gunting ini punya tiga fungsi gitu. Melainkan gunting ini dirancang agar kamu merasa nyaman saat memegangnya. Mereka juga ngejelasin masalah yang mungkin sepele secara detail dan bagaimana mereka akan menyelesaikannya. Craig Hill tuh menekankan kepuasan sensorik, bagaimana produk terasa di tangan atau terlihat di meja kerja. Yang ketiga, target pasar yang spesifik. Jadi itu target konsumen Craig Hill itu adalah niche yang menghargai desain yang jujur, tidak berlebihan, dan berkelanjutan. Ini tuh ngebuat mereka menonjol di pasar yang penuh produk trendy, tapi cepat usang gitu. Nah, di bagian kanan sini kita bisa lihat ya, ada salah satu video panjang dari Craig Hill, tapi di sini bisa dilihat judulnya kan Why Most Scissors Suck and Now We Fixed It. Jadi itu mereka ngebuat video yang ngedokumentasiin proses desain mereka begitu, kayak mereka menganalisis what's wrong di produk yang ada di pasar gitu, produk massal begitu. Terus mereka kayak ngedokumentasin gimana perjalanan mereka untuk ngebuat gunting yang lebih baik dan lebih nyaman digunakan untuk konsumen. Dan di sini bisa dilihat ada 2 juta viewers ya. Nah, di sini juga ada salah satu video shorts mereka yang ngebahas topik yang sama juga, dan saya mengambil salah satu komen penonton yang punya sentimen, yaitu ya mereka mau punya barang yang berkualitas begitu. Nah, lanjut ke identifikasi peluang. Jadi itu saya menganalisis ada tiga peluang yang diambil oleh Craig Hill di sini. Yang pertama tuh fast consumer goods fatigue. Jadi di tren manufaktur massal, produk yang berfokus untuk mengurangi biaya begitu, peluang Craig Hill tuh terletak pada kemampuan mereka untuk mengisi kekosongan thoughtful design di pasar produk sehari-hari. Jadi Craig Hill mengidentifikasi peluang untuk mengubah objek sehari-hari menjadi desirable object gitu. Barang yang memiliki jiwa serta durabilitas tinggi. Nadanya salah ya. Peluang ini tuh diperkuat oleh tren konsumen modern yang semakin sadar akan mindful consumption. Saya izin pakai kacamata ya. Nah, yang kedua, selling point yang fleksibel.
Jadi Crackhill tuh nggak terikat pada satu kategori produk aja, kayak misalnya gunting, stationery, atau mungkin kayak furniture kecil, atau mungkin kayak tools kecil begitu. Jadi tapi tuh selling point mereka terletak di prinsip desain mereka yang kayak material yang jujur, mekanisme yang memuaskan, dan estetika mereka yang minimalis gitu. Jadi saat ini tuh Crackhill berhasil menjembatani sektor stationery, home decor, dan toys or puzzles. Dan mereka tuh punya peluang untuk ekspansi gitu ke produk sektor teknologi konsumsi, jadi kayak aksesoris handphone, atau mungkin furniture kecil, dan sebagainya gitu, yang memang cocok dengan prinsip desain mereka. Nah, ada yang terakhir tuh model bisnis mereka yang direct to consumer. Jadi tuh Crackhill punya model distribusi bisnisnya tuh mereka langsung direct to consumer begitu. Yang berarti mereka tuh memprioritaskan penjualan langsung melalui web mereka. Jadi mereka tuh memiliki kemampuan untuk mengontrol narasi mereka secara ketat dan juga mereka nggak tergerus, margin mereka tuh nggak tergerus oleh perantara grosir. Nah, selain itu juga model ini tuh ngebuat Crackhill eh, lebih mudah membangun komunitas dengan pelanggan mereka. Jadi itu memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dan feedback secara langsung. Nah, gimana sih cara Crackhill tuh memanfaatkan peluang bisnis ini gitu? Gimana strategi mereka? Yang pertama tuh ada strategi content led commerce. Jadi Crackhill tuh mengubah proses kreatif menjadi alat penjualan utama melalui konten video organik yang transparan, yang membangun kepercayaan emosional dan mengubah penonton menjadi pembeli setia. Nah, pendekatan ini secara drastis menurunkan biaya akuisisi pelanggan karena narasi autentik tentang pembuatan produk berbicara lebih kuat daripada iklan berbayar tradisional. Dan tentu saja cost-nya sangat jauh lebih murah ya dibanding contohnya seperti membayar iklan di TV atau mungkin billboard atau mungkin poster begitu atau mungkin membayar lebih untuk rak di grosir seperti IKEA, Informa dan etc. Nah, yang kedua ada model artisanal scalability. Jadi dengan memprioritaskan kontrol kualitas ketat dan produksi domestik di atas ekspansi massal, Crackhill tuh mempertahankan standar premium yang juga membenarkan harga tinggi dan menjaga margin sehat. Strategi ini tuh memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan integritas merek atau kualitas material di tengah permintaan pasar. Karena memang selling point mereka kan ada di kualitas mereka ya dan prinsip desain mereka. Jadi ini juga sekaligus menjaga selling point dan juga cara mereka survive dan mendapat revenue begitu. Nah, dan yang ketiga tuh ada ekspansi kategoris berbasis DNA design. Jadi perusahaan ini tuh dia tuh yang memperluas pasar dengan menerapkan prinsip desain inti yang konsisten ke kategori baru seperti puzzle dan aksesori rumah. Jadi tuh awalnya mereka tuh nggak membuat kayak puzzle atau mungkin kayak tray. Awalnya tuh mereka mungkin lebih masih ada di satu kategori dan makin lama mereka makin expand dan sampai sekarang mereka ada ngebuat puzzle dan mainan dan sebagainya begitu. Jadi itu mereka menarik audiens baru tanpa mengaburkan identitas mereka. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan diversifikasi revenue stream yang aman dan membuka pintu bagi kolaborasi strategis di sektor industri terkait. Jadi misalnya mungkin mereka ngebuka peluang untuk collab sama perusahaan mainan, mungkin perusahaan aksesori gitu. Dan juga mereka kalau misalnya udah mati di satu lini produk, oh mudah karena mereka tinggal pindah ke lini lain karena memang kan selling point-nya nggak ada di produk itu sendiri tapi gimana cara mereka eh, DNA desain mereka ngedesain produk-produk gitu. Sekian presentasi saya, semoga bisa dimengerti, semoga sesuai. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih Pak Abang dan terima kasih teman-teman.